A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada Rabb melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 sampai dengan ayat 164. Sebagai umat muslim, tentunya kita perlu mengkaji Al-Quran, tidak hanya membaca selepas itu meletakkannya di rak-rak buku, tapi kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan isi kandung yang ada di dalam setiap kalamullah. Ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran turun kepada alam semesta tidak hanya untuk dibaca, melainkan untuk dipahami sebagai pedoman bagi kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kali ini saya akan mengutarakan tafsir dari Ibnu Katsir atas surat yang sebelumnya telah dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163 dan ayat 164. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya ayat 163 ini berarti Allah memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa hanya Dialah yang berhak atas segala macam ibadah. Tiada sekutu dan tandingan baginya. Dia Maha Esa dan Tunggal, Rob tempat bergantung, yang tiada ilah selain Dia.
dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penafsiran mengenai kedua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini telah banyak disebutkan dalam surat-surat lain, terutama dalam surat pembuka Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Terdapat perbedaan dalam memaknai sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di mana Maha Rahman ditujukan bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, dan makna Ar-Rahim sendiri ditujukan kepada kaum mukmin. Untuk perbedaannya, bagi Ar-Rahman itu Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh makhluk, seperti nikmat untuk bernafas, nikmat untuk hidup, dan nikmat untuk makan. Lalu untuk Ar-Rahim sendiri yang ditujukan bagi kaum mukmin, Allah telah memberikan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat, yakni nikmat iman, nikmat beribadah, dan nikmat mengenal Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pencipta atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain Dia yang patut disembah, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh isinya. Dalam ayat ini menegaskan akan keesaan Allah, yang dimana Dia yang Maha Kuasa dan Maha Esa atas segala sesuatu tidak pantas disetarakan dengan makhluk lainnya. Tidak ada satupun zat di bumi ini, tidak ada satupun makhluk di bumi ini ataupun di seluruh alam semesta ini yang mampu menandingi keesaannya. Dia adalah ilah satu-satunya bagi seluruh alam semesta. Dan Ar-Rahman serta Ar-Rahim merupakan sifat agung miliknya, yang dimana sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini akan dijelaskan, dipaparkan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 164. Dalam ayat 164 ini disebutkan bahwasannya Allah telah menciptakan langit dan bumi yang sangat berguna bagi manusia. Langit dengan lapisan-lapisan atmosfernya melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh, menghindarkan bumi dari mara bahaya dari luar planet ini. Juga dari langit terdapat berbagai keindahan yang bisa kita nikmati. Selain keindahan-keindahan yang kita lihat di langit, juga terdapat perubahan-perubahan. Terdapat musim-musim yang diakibatkan oleh perubahan udara yang ada di langit, seperti adanya musim hujan, musim kemarau, musim dingin, dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan atas rahmat Allah bagi kita semua. Sungguh tidak terbayang apabila bumi ini selalu hujan tanpa ada kemarau. Mungkin bumi ini telah tergenang oleh air, dan mungkin kita tidak akan bisa hidup. Kemudian Allah juga telah menciptakan bumi yang darinya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan yang bisa kita pakai untuk kita makan, kemudian untuk dijadikan sebagai obat. Tidak lain itu adalah karena kemahamurahan Allah terhadap hambanya.
Apabila Allah tidak menumbuhkan sesuatu pun di bumi ini dan Allah menjadikannya gersang, tentu kita tidak akan bisa bertahan di bumi ini. Kemudian Allah menjadikan hewan-hewan untuk kita sebagai binatang ternak, untuk dijadikan sebagai kendaraan, pun untuk dijadikan sebagai baju untuk menghangatkan tubuh kita dan untuk melindungi tubuh kita. Pun bergantinya siang dan malam. Siang untuk kita bekerja dan beraktivitas, lalu malam yang dibuatkan oleh Allah agar kita bisa beristirahat. Sungguh apapun yang Allah ciptakan adalah demi kemaslahatan makhluknya. Apabila Allah tidak Rahman, apabila Allah tidak peduli terhadap kita, kita tidak akan bisa hidup barang sedetik pun di dunia ini. Tidak ada kekuasaan atas diri kita sendiri untuk hidup dan terlepas dari kekuasaan Allah, karena kita adalah makhluknya. Tentu apapun yang terjadi pada kita adalah atas kehendak Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan itu semua adalah kasih sayang Allah yang merupakan tanda-tanda akan keesaan dan kebesarannya. Dan tanda-tanda itu seharusnya dapatlah dimengerti bagi kaum yang berpikir. Seharusnya sebagai manusia kita mampu memikirkan dan tidak pernah berhenti mengucap syukur atas rahmat yang Allah berikan, karena Allah telah memberikan kita akal untuk memikirkan apa yang Ia berikan kepada kita semua. Semua itu tidak lain adalah karena kemahamurahannya, kemaharahmannya, kemaharahimannya kepada kita semua. Maka dari itu sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Oksigen yang selama ini kita hirup tanpa kita sadari itu merupakan rahmat yang paling besar. Kenapa bila kita tidak bisa bernafas, kita tidak akan pernah bisa hidup. Air yang diturunkan dari langit merupakan sumber kehidupan yang membuat kita bisa hidup dan bertahan hingga sekarang ini. Apabila tidak ada air, mungkin kita tidak pernah hidup di muka bumi ini. Sungguh Maha Rahman dan Rahim Allah kepada kita semua. Dan sebagai kaum muslimin, mari kita tingkatkan keimanan supaya apa yang kita perbuat akan diridhoi olehnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya hidup ini hanyalah sebuah kesenangan yang sementara. Hidup ini tidaklah berarti di mata Allah. Karena itu Allah memberikan kaum mukminin keistimewaan dengan memberinya cahaya rahmat, cahaya keimanan yang insya Allah mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu ke dalam surganya. Semoga kita semua bisa memasuki surganya bersama dengan kekasih kita tercinta Rasulullah SAW, yang semoga senantiasa kita rindukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepadanya hingga akhir zaman nanti, sehingga kita bisa menjadi pengikutnya yang sejati, bisa dipertemukan dengan dia, bisa bertemukan dengan Rasulullah SAW di hari akhir kelak, untuk dapat melihat wajah Allah yang Maha Pemurah bersama-sama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.